Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kode Etik Akuntan Profesi secara Islam yang disusun oleh 1. Elise Cornelia Putri, NIM 12401193057. Yang kedua, Laili Irfana, NIM 12401193058. Yang ketiga, Rizka Umi Habibah, NIM 12401193059. Yang keempat, Alfi Rizky Amalia, NIM 12401193060. Yang pertama yaitu pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adalah karakter, jiwa, dan perilaku dari sebuah kelompok masyarakat atau kebudayaan. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan nilai-nilai dan dasar moral yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika disebut dengan budi pekerti, moral akhlak, jiwa, mental, sifat, wilayah moral, dan hati nurani sebagai pedoman perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral atau moral being. Etika dalam hal ini menyangkut tentang pemilihan dikotomis antara adil dan tidak adil, buruk dan baik, benar dan salah, terpuji dan terkutuk, serta positif dan negatif. Etika memiliki dua tujuan, yaitu mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan standar moral dan juga untuk memberikan perspektif saran atau nasihat dalam bagaimana bertindak sesuai dengan moral dalam situasi tertentu. Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik, buruk, atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Etika profesi atau kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau yang baik dan apa yang tidak benar atau yang tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, kode etik profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Etika profesi tidak hanya berlaku untuk satu profesi, tetapi untuk seluruh profesi pada umumnya. Dalam profesi tertentu dapat ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Etika profesi memiliki prinsip yaitu tanggung jawab, keadilan, integrasi, moral bertujuan untuk bertindak lebih profesional saat bekerja, tapi juga etika dalam menjaga kesejahteraan orang-orang yang tergabung dalam profesi itu. Profesi akuntan. Profesi akuntan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu akuntan perusahaan atau akuntan internal. Tanggung jawab seorang akuntan perusahaan adalah membuat catatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum. Yang kedua yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan profesi akuntansi yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah, mengaudit setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat, membantu merencanakan kegiatan tahunan, memeriksa penggunaan uang negara atau kekayaan negara, dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Dan publik. Salah satu dari jenis profesi akuntansi adalah akuntan publik. Orang yang bergerak di bidang ini memberikan jasa akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Tugas utama dari profesi akuntansi ini adalah memeriksa laporan keuangan suatu organisasi, menawarkan jasa konsultasi di bidang
manajemen, perpajakan, dan menyusun laporan keuangan. Keempat yaitu akuntan pendidik. Profesi akuntansi ini bertugas untuk mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat pendidikan. Pada umumnya, salah satu dari jenis-jenis profesi akuntansi ini disebut sebagai dosen atau guru yang mengajar akuntansi. Tetapi mereka juga membuka praktik sendiri untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang membutuhkan. Yang kelima yaitu akuntan manajemen. Tugas dari profesi akuntansi ini adalah untuk memberikan informasi terkait kesehatan keuangan di suatu perusahaan atau organisasi, melakukan perencanaan dan penganggaran, membuat laporan keuangan eksternal, manajemen risiko, dan analisis profitabilitas. Yang keenam yaitu akuntan investasi. Mereka bekerja di bidang keuangan dan investasi yang bergerak dengan cepat. Biasanya profesi akuntansi ini bekerja untuk perusahaan, pialang, dan manajemen aset. Tugas utama dari seorang akuntan investasi yaitu mempertahankan investasi klien dan di saat yang bersamaan juga turut mematuhi peraturan negara terkait saham dan investasi. Yang ketujuh yaitu akuntan biaya. Pada dasarnya mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa setiap pengeluaran perusahaan untuk melakukan analisis profitabilitas dan rencana persiapan anggaran, menganalisis setiap biaya yang terkait dengan tenaga kerja, bahan, pengiriman, produksi, administrasi, dan hal lainnya yang terkait pengeluaran perusahaan. Kedelapan atau yang terakhir yaitu akuntan proyek. Mereka yang bekerja berdasarkan proyek-proyek. Tugasnya adalah untuk mengawasi semua aspek proyek yang terkait biaya keseluruhan, termasuk di dalamnya menyiapkan dan mengumpulkan faktur, menyetujui biaya, melakukan verifikasi jam kerja karyawan, merencanakan dan memelihara anggaran, dan memastikan proyek bisa selesai tepat waktu. Biasanya proyek yang dilakukan oleh profesi akuntansi ini adalah seperti peluncuran produk baru dan pembangunan fasilitas baru. Materi selanjutnya yaitu tentang kode etik akuntan Islam. Tujuan kode etik yaitu membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktek profesional sehingga dia dapat memisahkan mana perilaku yang etis dan non-etis sesuai ketentuan syariah sebagai dimensi lain dari praktek profesi yang umum. Struktur kode etik terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, aspek syariah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntan. Yang kedua, prinsip etika untuk akuntan. Yang ketiga, peraturan dari perilaku etika untuk akuntan. Yang selanjutnya yaitu landasan kode etik Muslim. Yang pertama, integritas. Islam menempatkan integritas adalah merupakan nilai tertinggi yang dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh perilakunya. Yang kedua, prinsip kekhalifahan manusia di bumi. Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang ada di bumi ini bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Yang ketiga, keikhlasan. Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Yang keempat, ketakwaan. Ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kebenaran dan bekerja secara sempurna. Yang keenam, manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan atau auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju
atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu prinsip kode etik. Yang pertama dapat dipercaya, kemudian legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi dan rajin, perilaku yang didorong keimanan, dan yang terakhir yaitu perilaku profesional dan standar teknik. Yang selanjutnya yaitu peraturan kode etik. Ada beberapa peraturan kode etik antara lain. Yang pertama, peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya, yaitu akuntan harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tingkat amanah, integritas, kejujuran, dan kepatuhan yang tinggi. Yang kedua, peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama. Akuntan bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan ketentuan dan prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Yang ketiga, peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas. Berdasarkan prinsip objektivitas ini, akuntan bertanggung jawab untuk menolak semua jenis pemberian untuk kepentingan material atau kebaikan yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya, dan juga menghindari konflik yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya. Yang keempat, peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi profesional dan prinsip rajin. Seorang akuntan harus memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan kemampuan profesi, pemahaman syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan selalu menjaga kemampuannya melalui pengembangan keahlian terus-menerus dalam bidang profesi, terutama mengikuti standar akuntansi dan auditing yang baru. Yang kelima, peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah. Akuntan secara tetap menyadari pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip profesional dan standar teknis, terdiri dari mematuhi standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah yang berlaku. Kemudian melakukan tugas dan jasa profesi dengan rajin, serta menjaga diri dari penugasan atau kegiatan yang akan membahayakan integritas, objektivitas, atau independensi dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi yang akan mendiskreditkan profesi dan mengancam kredibilitasnya.